warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Syafira Putri Hefra, saya Khairul Fikri Ramadan, saya Ria Julita, saya Rahmatul Husna, saya Adrius Partawijaya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami memaparkan hasil video diskusi kami terkait topik akuntansi sumber daya manusia dengan kasus akuisisi PT Kiani Kertas oleh konsorsium PT Bank Mandiri dan PT Nusantara Energi. Baiklah, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita tampilkan hasil video kami setelah ini. Selamat menyaksikan! Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 4 topik pembahasan, yang dimana topik pertama yaitu pendahuluan, topik kedua yaitu tinjauan pustaka, yang ketiga yaitu pembahasan, dan topik keempat yaitu penutup. Baiklah, selanjutnya topik pertama, pendahuluan, latar belakang permasalahan. Pada tahun 2002, PT Kiani Kertas diakuisisi oleh konsorsium Bank Mandiri dan PT Nusantara Energi, merupakan peristiwa penting dalam sejarah perbankan dan bisnis di Indonesia. Proses ini dimulai dengan penjualan aset kredit oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN untuk menyehatkan sektor perbankan pasca krisis ekonomi pada tahun 1990-an. Bank Mandiri dan PTNE membentuk konsorsium dan menawar hingga 201 juta US dollar dalam lelang tersebut. Namun, akuisisi ini mengalami permasalahan terkait keputusan manajemen, kepatuhan regulasi, dan potensi kerugian negara. Satu masalah utamanya adalah pengabdian rekomendasi tim due diligence Bank Mandiri yang menunjukkan masalah keuangan dan hukum di PT Kiani Kertas. Meskipun demikian, Bank Mandiri melanjutkan akuisisi dengan persyaratan tambahan. Masalah semakin kompleks ketika PTNE tidak memenuhi kewajibannya, sehingga Bank Mandiri harus menanggung seluruh biaya akuisisi hingga 201 juta US dollar. Kasus ini mencerminkan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam manajemen perusahaan, serta memiliki implikasi terhadap aspek finansial, manajerial, etika bisnis, dan kepatuhan regulasi, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Baiklah, poin kedua, kronologi permasalahan. Pada tahun 2002, BPPN melakukan penjualan hingga 21 aset-aset kredit perusahaan yang tergabung dalam grup Muhammad Hasan atau grup MH yang dikelola oleh lembaga tersebut. Dari 21 perusahaan yang masih beroperasi adalah PT Kiani Kertas atau PTKK, sebuah perusahaan klub di Kalimantan Timur. Untuk dapat ikut dalam lelang atau bidding, BPPN mempersyaratkan agar pesertanya atau bidders berbentuk suatu konsorsium. Bank Mandiri kemudian menggandeng PT Nusantara Energi sebagai mitranya. 46 setelah melalui tahap-tahap bidding, konsorsium Bank Mandiri PTNE dinyatakan sebagai pemenang dan berhak melakukan pengambilan alih atau akuisisi aset-aset kredit perusahaan yang tergabung dalam grup MH. Proses akuisisi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dipermasalahkan oleh penyidik dan menetapkan direksi Bank Mandiri yang menjadi pemutus dalam upaya akuisisi Bank Mandiri atas aset-aset kredit grup MH, yaitu Edward Cornelis William Melu atau ECW selaku Direktur Utama, Iwayan Bugek atau EYP selaku Direktur Risk Management, dan M. Soleh Tasrifan atau MSI selaku EVP Koordinator Corporate Governance sebagai tersangka dalam rangka upaya akuisisi aset-aset kredit yang dikelola oleh BPPN. Bank Mandiri membentuk semacam gugus tugas yang menganalisis aset kredit mana saja yang dapat diakuisisi oleh Bank Mandiri. Salah satu aset kredit yang diminati adalah Bank Mandiri. Aset-aset kredit milik grup MH yang menarik perhatian Bank Mandiri adalah PT Kiani Kertas atau PTKK. Namun karena metode penjualan yang diterapkan oleh BPPN adalah bulk sell atau penjualan secara paket, maka Bank Mandiri tidak dapat membeli hanya PTKK saja, tetapi harus membeli keseluruhan aset yang masuk ke dalam satu paket gugus tugas yang ditugaskan untuk melakukan uji tuntas atau due diligence atas aset-aset kredit terbagi dalam beberapa tim. Salah satu tim yang ditugaskan untuk melakukan uji tuntas atas
PT KK. Tim analisis ini ditugaskan untuk melakukan uji tuntas atas PT KK baik dari segi keuangan maupun dari segi hukumnya. Temuan tim adalah ada beberapa masalah krusial dalam pengoperasian pabrik PT KK, terutama masalah penyediaan bahan baku, dan ada masalah hukum yang belum terselesaikan di samping pinjaman-pinjaman PT KK kepada grup maupun kepada kreditur lainnya. Hasil analisis tim ini kemudian dipresentasikan di hadapan direksi yang dipimpin oleh ECW. Rekomendasi tim adalah agar Bank Mandiri tidak melakukan akuisisi atas aset tersebut, mengingat secara komersial maupun secara legal ada beberapa masalah dengan PT KK. Namun ECW meminta tim untuk menganalisa akuisisi aset tersebut dari sudut pandang investasi dengan memperhitungkan hasil jangka panjang. Atas petunjuk ECW, tim kemudian melakukan analisis ulang dan merevisi rekomendasinya. Kali ini tim merekomendasikan untuk melakukan akuisisi atas PT KK dalam konteks pembelian paket aset kredit grup NH dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah bagian yang harus ditanggung mitra Bank Mandiri dalam konsorsium yaitu PTNE sebesar 50 juta US dollar, sedangkan sisanya akan ditanggung oleh Bank Mandiri. Konsorsium harus mengajukan penawaran untuk aset kredit grup NH kepada BPPN sebesar 201 juta US dollar. Dan setelah proses bidding berlangsung, konsorsium Bank Mandiri PTNE dinyatakan sebagai pemenang dan harus membayar jumlah sebesar 200 juta US dollar dalam 3 kali pembayaran. Bila konsorsium gagal melakukan pembayaran, maka deposit yang telah dibayarkan kepada BPPN sebagai salah satu syarat untuk mengikuti bidding akan hangus. Ketika dinyatakan sebagai pemenang, mitra konsorsium atau PTNE belum membayarkan pembagian sebagaimana yang dipersyaratkan oleh tim due diligence Bank Mandiri, sehingga Bank Mandiri kemudian menanggung keseluruhan sebesar 200 juta US dollar. Untuk mengeluarkan jumlah yang sekian besar tersebut, menurut peraturan internal Bank Mandiri harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, namun direksi berinisiatif untuk menginstruksikan kepada pejabat-pejabat atau companies officer Bank Mandiri untuk melakukan pembayaran kepada BPPN walaupun belum ada persetujuan dari Dewan Komisaris. Setelah akuisisi dilakukan oleh BPPN kepada konsorsium Bank Mandiri PTNE, Bank Mandiri akan menjadi kreditur sedangkan PTNE akan mengkonversi kredit yang dimilikinya pada PT KK menjadi saham, sehingga PTNE akan menjadi pemenang pemegang saham PT KK. Jumlahnya hingga mencapai 201 juta US dollar yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri diperhitungkan sebagai kredit Bank Mandiri kepada PT KK. Rencana direksi selanjutnya adalah setelah dilakukan akuisisi, kredit PT KK direstrukturisasi dengan cara membayar hutang. PT KK akan dijadwal ulang dalam berlaku selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2002 sampai 2007. Sehingga pada akhir tahun 2007, kredit PT KK sebesar 200 juta US dollar tersebut sudah dilunasi. Penyidik melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Penyidik berpendapat bahwa pada saat Bank Mandiri mengeluarkan dana sebesar 200 juta US dollar, pada saat itulah terjadi kerugian negara, karena seharusnya bagian yang menjadi kewajiban mitra konsorsium itu yaitu PTNE sebesar 50 juta US dollar tidak ditanggung oleh Bank Mandiri, sehingga paling tidak uang sejumlah itu menurut penyidik yang menjadi kerugian keuangan negara. Unsur melawan hukumnya menurut penyidik adalah direksi telah bertindak dengan mengabaikan rekomendasi tim due diligence PT KK dan melakukan tekanan agar rekomendasi tersebut diubah. Di samping itu, telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan pemberian kredit Bank Mandiri yang mensyaratkan bahwa untuk mengeluarkan jumlah sebesar 201 juta US dollar harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Namun ternyata persetujuan tersebut baru diberikan setelah akuisisi dilakukan pembayaran kepada BPPN, sehingga persetujuan itu diberi catatan oleh Dewan Komisaris sebagai as dan basis. Penyidik juga menunjuk bahwa PTNE adalah pihak yang diuntungkan oleh pengeluaran dana Bank Mandiri yang tidak melalui proses otorisasi yang benar, sehingga PTNE tidak mengeluarkan uang yang seharusnya menjadi bagian namun mendapat bagian dari hasil akuisisi tersebut. Penyidik tidak menyinggung mengenai restrukturisasi dan adanya fakta bahwa sebagai pelaksanaan dari restrukturisasi telah dilakukan pembayaran terhadap oleh pihak PT KK yang pada akhirnya lunas sebelum jatuh tempo.
Selanjutnya, fenomena permasalahan. Yang pertama, keputusan manajemen Puncak untuk melanjutkan akuisisi meskipun terdapat rekomendasi negatif dari tim due diligence menganalisis tentang bagaimana tekanan manajemen Puncak dapat mempengaruhi keputusan strategis dan hasilnya terhadap akuisisi aset yang berisiko. Yang kedua, pengabdian persetujuan Dewan Komisaris untuk pengeluaran besar, dampak dari tidak mematuhi peraturan internal dalam proses pengambilan keputusan, dan bagaimana hal ini dapat berakibat pada kerugian keuangan serta masalah hukum. Yang ketiga, identifikasi risiko oleh tim due diligence dan keputusan untuk tetap melanjutkan akuisisi dengan memperhitungkan jangka panjang, pendekatan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, serta evaluasi terhadap keputusan investasi jangka panjang dibandingkan dengan risiko yang dihadapi. Yang keempat, kerugian negara yang diidentifikasi oleh penyidik akibat pembayaran yang seharusnya ditanggung oleh mitra konsorsium, menganalisis tentang bagaimana kerugian keuangan dihitung dan dampaknya terhadap lembaga serta tanggung jawab manajerial terkait. Yang kelima, ketidaksesuaian kontribusi finansial dari PT Nusantara Energi dalam konsorsium, dinamika kerjasama dalam konsorsium dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam memenuhi kewajiban mereka. Yang keenam, interview direksi dalam mengubah rekomendasi tim due diligence, eksplorasi tentang etika dalam bisnis khususnya terkait dengan intervensi manajerial dalam proses due diligence dan dampaknya terhadap integritas keputusan bisnis. Yang ketujuh, restrukturisasi kredit PT Kiani Kertas pasca akuisisi dan keberhasilan pembayarannya sebelum jatuh tempo, proses dan strategi restrukturisasi kredit, serta analisis keberhasilan atau kegagalannya dalam memitigasi risiko kredit. Yang kedelapan, dampak keputusan strategis ini terhadap karyawan Bank Mandiri dan PT Kiani Kertas, bagaimana keputusan manajemen terkait akuisisi dan restrukturisasi mempengaruhi karyawan dari sisi keamanan pekerjaan, moral, dan produktivitas. Yang kesembilan, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait akuisisi aset, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen aset, serta implikasinya terhadap kepercayaan stakeholder. Yang ke-10, pengaruh eksternal seperti tekanan dari berbagai pihak pemerintah atau regulator dalam keputusan bisnis, menganalisis bagaimana faktor eksternal mempengaruhi keputusan manajerial strategis perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Khairul Fikir. Baiklah, untuk yang selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keputusan manajerial dalam proses akuisisi PT Kiani Kertas mempengaruhi kinerja jangka panjang Bank Mandiri dan PT Nusantara Energi. Yang kedua, apa saja dampak dari pengabaian regulasi internal terhadap integritas dan kepercayaan stakeholder terhadap Bank Mandiri. Yang ketiga, bagaimana pendekatan yang tepat dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko saat melakukan akuisisi aset perusahaan yang bermasalah. Yang keempat, bagaimana metode yang digunakan untuk menghitung kerugian negara akibat pembayaran yang seharusnya menjadi tanggung jawab mitra konsorsium. Yang kelima, bagaimana dinamika kerjasama dalam konsorsium mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses akuisisi. Yang keenam, apa saja dampak dari etika bisnis dan intervensi manajerial terhadap proses due diligence dan keputusan akhir dalam proses akuisisi PT Kiani Kertas. Dan yang ketujuh, bagaimana strategi restrukturisasi kredit yang dilakukan terhadap PT Kiani Kertas pasca akuisisi mempengaruhi keberhasilan pembayaran utang-utang perusahaan. Yang kedelapan, bagaimana keputusan strategis terkait akuisisi dan restrukturisasi kredit mempengaruhi karyawan dari sisi keamanan pekerjaan, moral, dan produktivitas. Yang kesembilan, apa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait akuisisi aset dan bagaimana hal ini mempengaruhi kepercayaan stakeholder. Yang ke-10, bagaimana pengaruh eksternal seperti tekanan dari pihak pemerintah atau regulator mempengaruhi keputusan bisnis dalam proses akuisisi. Baiklah, untuk yang selanjutnya, tujuan penulisan. Untuk tujuannya, yang pertama menganalisis pengaruh keputusan manajerial dalam proses akuisisi PT Kiani Kertas terhadap kinerja jangka panjang Bank Mandiri. Yang kedua, menilai dampak dari pengabaian regulasi internal terhadap integritas dan kepercayaan stakeholder terhadap Bank Mandiri. Yang ketiga, mengidentifikasi pendekatan yang tepat dalam mengelola risiko saat melakukan akuisisi aset perusahaan yang bermasalah.
Yang keempat, menginvestigasi metode yang digunakan untuk menghitung kerugian negara akibat pembayaran yang seharusnya menjadi tanggung jawab mitra konsorsium. Yang kelima, menganalisis dinamika kerjasama dalam konsorsium dan pengaruhnya terhadap keberhasilan atau kegagalan proses akuisisi. Yang selanjutnya, mengevaluasi dampak etika bisnis dan intervensi manajerial terhadap proses due diligence dan keputusan akhir dalam akuisisi PT Kiani Kertas. Selanjutnya, menilai strategi restrukturisasi kredit yang dilakukan terhadap PT Kiani Kertas pasca akuisisi dan dampaknya terhadap keberhasilan pembayaran utang-utang perusahaan. Yang selanjutnya, menganalisis dampak keputusan strategis terkait akuisisi dan restrukturisasi kredit terhadap karyawan dari sisi keamanan pekerjaan, moral, dan produktivitas. Yang selanjutnya, menilai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait akuisisi aset serta dampaknya terhadap kepercayaan stakeholder. Baiklah, untuk selanjutnya, manfaat penulisan. Bagi penulis, yaitu manfaatnya kasus ini akan memperdalam pengetahuan penulis mengenai berbagai aspek manajemen akuisisi termasuk analisis risiko, due diligence, dan restrukturisasi kredit. Yang kedua, penulis akan mendapat keterampilan praktis dalam menganalisis kasus bisnis yang kompleks dan menyusun rekomendasi strategis. Yang ketiga, kasus ini akan memperkaya pemahaman penulis tentang implikasi keputusan manajerial terhadap sumber daya manusia termasuk dampak terhadap keamanan pekerjaan, moral, dan produktivitas karyawan. Baiklah, manfaatnya yang selanjutnya bagi pembaca. Yang pertama, pembaca akan mendapatkan wawasan tentang proses dan tantangan yang dihadapi dalam akuisisi perusahaan, khususnya dalam konteks Indonesia. Yang kedua, pembaca dapat memahami pentingnya due diligence dan manajemen risiko dalam proses akuisisi. Yang ketiga, pembaca dapat belajar dari pengalaman nyata yang dihadapi oleh Bank Mandiri dan PT Nusantara Energi dalam mengakuisisi PT Kiani Kertas. Yang keempat, kasus ini akan menjadi studi kasus yang berguna dalam pendidikan dan pelatihan manajerial. Dan yang terakhir, pembaca akan mendapatkan pemahaman tentang pentingnya etika bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengambilan keputusan manajerial. Baiklah, untuk selanjutnya manfaat penulisan bagi PT Kiani Kertas itu sendiri. Yang pertama, penelitian ini dapat membantu PT Kiani Kertas mengevaluasi proses akuisisi yang telah terjadi dan memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalannya. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan di masa mendatang. Yang ketiga, PT Kiani Kertas dapat memanfaatkan temuan penelitian untuk memperbaiki strategi manajemen khususnya dalam hal restrukturisasi, kredit, dan pengelolaan risiko. Yang keempat, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan, baik dari segi operasional maupun keuangan. Selanjutnya, penelitian ini akan menjadi sorotan penting transparansi dan akuntabilitas dalam proses manajemen dan akuisisi. PT Kiani Kertas dapat mengimplementasikan praktek-praktek yang terbaik untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder. Dan yang terakhir, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana keputusan strategis mempengaruhi sumber daya manusia di PT Kiani Kertas, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan produktivitas kerja. Baiklah, untuk selanjutnya tinjauan pustaka. Untuk yang pertama, landasan teori. Penelitian ini tentu saja didasarkan pada teori-teori yang nantinya akan menunjang jalannya penelitian. Teori utamanya berhubungan dengan teori pengambilan keputusan, khususnya mengenai sumber daya manusia perusahaan di PT Kiani Kertas. Selain itu, proses penelitian ini juga memerlukan penelitian terdahulu atau sejenis sebagai acuan dalam proses penelitian. Selain itu, teori pengambilan keputusan diperlukan juga teori yang menjelaskan tentang sumber daya manusia itu sendiri, perannya dalam perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Baiklah, untuk teori yang pertama yaitu teori pengambilan keputusan. Teori ini menjelaskan proses di mana individu atau kelompok memilih
satu tindakan di antara beberapa alternatif. Menurut Simon tahun 1977, pengambilan keputusan terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, intelijen, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, desain, mengembangkan alternatif solusi. Dan pemilihan, memilih alternatif yang terbaik. Aplikasi teori ini dalam kasus akuisisi PT Kiani Kertas melibatkan analisis bagaimana direksi Bank Mandiri mengambil keputusan untuk melanjutkan akuisisi meskipun ada rekomendasi negatif dari tim due diligence. Yang selanjutnya, teori agensi. Teori agensi yang diperkenalkan oleh Jensen dan McLean tahun 1976 menggambarkan hubungan antara agen dalam tanda kurung manajemen dan prinsipal pemegang saham. Teori ini menekankan adanya potensi konflik kepentingan karena agen mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam kasus ini, teori agensi dapat digunakan untuk menganalisis apakah direksi Bank Mandiri telah bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham atau justru mengabaikan tanggung jawab fidusiari mereka. Yang ketiga, teori manajemen risiko. Teori manajemen risiko seperti yang dijelaskan oleh Lam tahun 2004 melibatkan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam konteksnya di akuisisi PT Kiani Kertas, teori ini membantu memahami risiko-risiko yang terkait dengan akuisisi tersebut, termasuk risiko finansial, operasional, dan hukum. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan risiko efektif sangat penting dalam proses akuisisi perusahaan. Yang keempat, ada teori etika bisnis. Teori ini menyoroti pentingnya prinsip-prinsip moral dan etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Menurut Crane dan Maten tahun 2016, keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap semua stakeholder dan menjaga integritas serta kepercayaan. Teori ini relevan dalam menilai apakah tindakan direksi Bank Mandiri dalam mengubah rekomendasi due diligence dan mengabaikan persetujuan Dewan Komisaris dan melanggar prinsip-prinsip etika bisnis. Baiklah, untuk teori yang kelima ada teori kepatuhan. Teori ini menekankan pentingnya mengikuti regulasi dan standar internal untuk menghindari pelanggaran hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Menurut Parker dan Nielsen tahun 2009, kepatuhan yang efektif melibatkan implementasi kebijakan yang ketat dan pengawasan yang baik. Dalam kasus ini, teori kepatuhan digunakan untuk mengevaluasi apakah Bank Mandiri telah mematuhi regulasi internal dan eksternal dalam proses akuisisi PT Kiani Kertas. Untuk yang selanjutnya, teori kerjasama dan konsorsium. Teori ini menjelaskan dinamika kerjasama antara beberapa organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Uxham dan Fagen tahun 2005, keberhasilan kerjasama tergantung pada kepercayaan, komunikasi, dan sinergi antara anggota konsorsium. Dalam konteksnya di akuisisi PT Kiani Kertas, teori ini membantu menganalisis dinamika kerjasama antara Bank Mandiri dan PT Nusantara Energi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kerjasama tersebut. Selanjutnya ada teori restrukturisasi keuangan. Teori ini seperti yang dijelaskan oleh Gilson tahun 2010 melibatkan perubahan struktur keuangan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi masalah keuangan. Dalam kasus ini, teori ini relevan untuk menilai strategi restrukturisasi kredit yang diterapkan terhadap PT Kiani Kertas setelah akuisisi dan dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Baiklah, untuk selanjutnya teori sumber daya manusia atau Human Resource Management Theory. Teori manajemen sumber daya manusia menekankan pentingnya pengelolaan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Armstrong tahun 2014, strategi HRM yang efektif melibatkan pengembangan karyawan, motivasi, dan kesejahteraan. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah dampak keputusan akuisisi dan restrukturisasi terhadap karyawan PT Kiani Kertas termasuk aspek keamanan pekerjaan, moral, dan produktivitas. Untuk yang selanjutnya, teori transparansi dan akuntabilitas. Teori ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan untuk menjaga kepercayaan stakeholder.
Menurut Poven tahun 2007, transparansi melibatkan penyampaian informasi yang jelas dan akurat, sementara akuntabilitas mencakup tanggung jawab atas tindakan yang diambil. Dalam konteks ini, teori digunakan untuk mengevaluasi apakah proses pengambilan keputusan terkait akuisisi PT Kiani Kertas dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya saya serahkan kepada Ria. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang landasan teori, di mana teori ini menjelaskan bagaimana faktor eksternal seperti tekanan dari regulator atau pemerintah mempengaruhi keputusan bisnis. Menurut DiMaggio dan Powell 1984, organisasi seringkali dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam kasus akuisisi PT Kiani Kertas, teori ini membantu menganalisis sejauh mana tekanan eksternal mempengaruhi keputusan direksi Bank Mandiri dan PT Nusantara Energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, di mana dengan kasus ini mencakup studi tentang manajemen akuisisi risiko dan manajemen risiko, serta kepatuhan dan etika bisnis. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan referensi yaitu ada pertama Gilson SG 2010, di mana penelitian ini membahas bagaimana restrukturisasi keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya ada Johnson 1976, di mana penelitian ini mengurangkai dasar teori agensi dan bagaimana hubungan antara manajer dan pemilik dapat menyebabkan konflik kepentingan. Yang ketiga ada Lem J 2004. Penelitian ini menjelaskan konsep manajemen risiko dan bagaimana penerapannya dapat membantu organisasi mengelola risiko secara efektif. Dan yang keempat ada Parker C. Daniel Sel VL 2009, di mana penelitian ini membahas efektivitas sistem kepatuhan perusahaan dalam mencegah pelanggaran regulasi dan menjaga integritas perusahaan. Dengan mengintegralisasikan teori-teori dan penelitian terdahulu ini, penelitian ini dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai kasus akuisisi PT Kiani Kertas, serta menawarkan wawasan yang berhasil bagi manajemen dan pengambilan keputusan strategi di masa mendatang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan, di mana yang pertama ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup desain penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diterapkan untuk menggali kasus akuisisi PT Kiani Kertas oleh konsorsium Bank Mandiri dan PT Nusantara Energi, di mana ada pendekatan penelitian, di mana pendekatan penelitian ini itu kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan holistik tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif dan mendalami mengenal proses pengambilan keputusan, manajemen risiko, kepatuhan, dan dinamika kerjasama dalam konsorsium. Selanjutnya ada sumber data, di mana dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri dari primer dan data sekunder. Di data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses akuisisi, termasuk direksi Bank Mandiri, tim due diligence, manajemen PT Kiani Kertas, dan dewan komisaris. Di data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, laporan keuangan, laporan tahunan, berita, dan publikasi terkait. Selanjutnya, di teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, wawancara mendalam, di mana dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan informasi detail mengenai proses pengambilan keputusan, manajemen risiko, dan dinamika kerjasama. Seterusnya, yang B, dokumentasi, analisis dokumen perusahaan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan dokumen internal terkait proses akuisisi dan restrukturisasi. Yang C, observasi partisipatif, di mana observasi langsung terhadap kegiatan operasional PT Kiani Kertas untuk memahami dampak akuisisi terhadap kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, di
di mana yang pertama ada analisis konten, di mana menganalisis dokumen dan transkrip wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam pola yang relevan dengan penelitian. Analisis ini membantu dalam memahami bagaimana keputusan manajerial diambil, dampak akuntansi sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, selanjutnya ada analisis naratif, di mana menggunakan pendekatan naratif untuk memahami pengalaman dan pandangan dari individu-individu yang terlibat dalam akuisisi. Analisis ini memungkinkan peneliti menggali lebih dalam tentang motivasi, tantangan, dan implikasi dan kepatuhan yang diambil. Selanjutnya ada pengukuran dan penilaian, di mana yang pertama ada pengukuran efektivitas pengambilan keputusan, indikator kesesuaian keputusan dengan rekomendasi tim due diligence, tingkat persetujuan Dewan Komisaris, dan hasil akhir keputusan, misalnya keberhasilan atau kegagalan akuisisi. Metode penilaiannya yaitu analisis tematik wawancara dengan direksi dan tim due diligence serta analisis dokumen keputusan. Yang kedua ada pengukuran konflik kepentingan atau teori agensi, di mana indikator adanya tindakan yang menguntungkan agen direksi namun merugikan prinsipal pemegang saham, serta keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif. Metode penilaiannya itu wawancara dengan Dewan Komisaris dan analisis laporan internal mengenai kepatuhan terhadap regulasi dan rekomendasi tim due diligence. Selanjutnya ada pengukuran manajemen risiko, di mana indikatornya identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan dampak risiko terhadap keberhasilan akuisisi. Metode penilaiannya itu analisis dokumen terkait strategi manajemen risiko dan wawancara dengan tim manajemen risiko. Selanjutnya ada pengukuran etika bisnis, di mana indikatornya kesetaraan tindakan manajerial dengan prinsip etika bisnis, transparansi keputusan, dan dampak tindakan terhadap reputasi perusahaan. Selanjutnya ada metode penilaian, di mana wawancara dengan stakeholder dan analisis dokumen kebijakan etika perusahaan. Selanjutnya ada pengukuran dan penilaian yang kepatuhan, di mana indikator kepatuhan terhadap regulasi internal dan eksternal serta dampak pelanggaran terhadap perusahaan. Metode penilaiannya yaitu analisis dokumen kepatuhan dan wawancara dengan auditor internal. Selanjutnya ada pengukuran kerjasama dalam konsorsium, di mana indikatornya koefektivitas komunikasi dan koordinasi antara anggota konsorsium serta keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Metode penelitiannya itu wawancara dengan anggota konsorsium dan analisis dokumen kerjasama. Selanjutnya ada pengukuran efektivitas restrukturisasi keuangan, di mana indikator perubahan struktur keuangan perusahaan, kinerja keuangan pasca restrukturisasi, dan kemampuan melunasi hutang. Selanjutnya ada metode penilaiannya itu analisis laporan keuangan sebelum dan setelah restrukturisasi. Selanjutnya pengukuran dampak terhadap karyawan, teori sumber daya manusia. Indikatornya itu keamanan pekerjaan, moral karyawan, dan produktivitas kerja. Metode penilaiannya itu wawancara dengan karyawan dan analisis data kinerja karyawan. Selanjutnya ada pengukuran transparansi dan akuntabilitas, di mana indikator keterbukaan informasi dan tanggung jawab manajemen atas tindakan yang diambil. Metode penilaiannya yaitu wawancara dengan stakeholder dan analisis laporan akuntabilitas. Selanjutnya ada pengukuran pengaruh eksternal, di mana indikatornya tekanan dari regulator atau pihak eksternal lain dan dampak terhadap keputusan bisnis. Metode penilaiannya yaitu wawancara dengan regulator dan analisis dokumen komunikasi dengan pihak eksternal. Selanjutnya ada yaitu hasil analisis, di mana hasil analisis diolah berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada bab 2. Pembahasannya mencakup identifikasi masalah yang muncul dalam proses akuisisi PT Kiani Kertas oleh konsorsium Bank Mandiri dan PT Nusantara Energi, serta penyelesaian masalah berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada bab 2. Nah, ada yaitu efektivitas pengambilan keputusan.
keputusan Direksi Bank Mandiri untuk melanjutkan akuisisi PT Kiani Kertas meskipun ada rekomendasi negatif dari tim due diligence menunjukkan adanya tantangan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan potensi jangka panjang, tetapi tanpa persetujuan Dewan Komisaris yang merupakan pelanggaran prosedur. Yang pertama ada identifikasi masalah, di mana ada pengabaian rekomendasi tim due diligence, ada tidak adanya persetujuan awal dari Dewan Komisaris. Nah, ada penyelesaian di mana meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dengan memastikan semua rekomendasi dari tim ahli pertimbangan secara penyeluruhan dan melibatkan Dewan Komisaris dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada menerapkan kebijakan untuk persetujuan kepatuhan strategis harus melibatkan Dewan Komisaris dan mendokumentasikan semua kepatuhan serta alasan dibaliknya untuk akuntabilitas. Nah, yang seterusnya ada konflik kepentingan teori agensi, di mana konflik kepentingan muncul ketika Direksi Bank Mandiri mengambil keputusan yang mungkin tidak sepenuhnya menguntungkan pemegang saham. Dalam hal ini, keputusan untuk menanggung keseluruh biaya akuisisi tanpa kontribusi dari PT Nusantara Energi menimbulkan pertanyaan tentang kepentingan mana yang diutamakan. Yang pertama ada identifikasi masalahnya, yaitu potensi konflik kepentingan antara direksi dan pemegang saham. Ada keputusan yang menguntungkan PT Nusantara Energi tanpa kontribusi finansial yang seharusnya. Ada penyelesaiannya, yaitu mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang lebih ketat oleh Dewan Komisaris untuk mencegah konflik kepentingan, dan ada menyusun kebijakan transparansi yang mewajibkan direksi melaporkan semua keputusan besar kepada Dewan Komisaris dan memastikan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Baiklah, sampai sini penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu proses akuisisi yang melibatkan jumlah dana besar tanpa mitigasi risiko yang memadai, menunjukkan kurangnya manajemen risiko yang efektif. Risiko utama termasuk risiko finansial dan operasional yang terkait dengan PT Kiani Kertas. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu tidak adanya analisis risiko yang komprehensif. Kemudian risiko finansial yang tinggi karena tidak ada pembagian beban dengan PT Nusantara Energi. Untuk penyelesaian yaitu pertama menerapkan manajemen risiko yang lebih komprehensif dengan analisis risiko yang mendalam sebelum mengambil keputusan besar. Kemudian membentuk tim manajemen risiko khusus yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi semua potensi risiko dan mengembangkan strategi mitigasi sebelum keputusan akuisisi diambil. Selanjutnya itu etika bisnis. Keputusan untuk melanjutkan akuisisi meskipun ada rekomendasi negatif dan tanpa persetujuan Dewan Komisaris menimbulkan pertanyaan tentang etika bisnis yang diterapkan oleh Direksi Bank Mandiri. Identifikasi masalah yaitu yang pertama pelanggaran prinsip-prinsip etika bisnis, kemudian lemahnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Untuk penyelesaiannya itu memperkuat komitmen terhadap etika bisnis dengan memastikan semua keputusan diambil sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Kemudian menyusun kode etik yang ketat dan mengadakan pelatihan rutin bagi seluruh direksi dan manajemen mengenai etika bisnis dan kepatuhan. Kemudian kepatuhan. Kurangnya persetujuan Dewan Komisaris sebelum pengeluaran dana besar menunjukkan adanya pelanggaran terhadap regulasi internal Bank Mandiri. Identifikasi masalah. Pertama yaitu pelanggaran regulasi internal, kemudian pengambilan keputusan yang tidak sesuai prosedur. Untuk penyelesaian yaitu memperkuat sistem kepatuhan internal dengan memastikan semua keputusan strategis mengikuti regulasi yang ada. Kemudian menerapkan audit internal yang lebih ketat dan membentuk komite kepatuhan untuk memantau semua kegiatan manajemen. Selanjutnya yaitu restrukturisasi keuangan. Strategi restrukturisasi keuangan yang diterapkan berhasil dalam jangka panjang, tetapi awalnya menimbulkan risiko finansial yang signifikan bagi Bank Mandiri. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu risiko finansial tinggi di awal restrukturisasi. Kemudian kebutuhan untuk memperpanjang pembayaran utang PT Kiani Kertas.
Selanjutnya yaitu penyelesaian. Yang pertama itu melakukan analisis keuangan yang lebih mendalam dan mempertimbangkan skenario alternatif sebelum memutuskan restrukturisasi besar. Kemudian membuat rencana restrukturisasi yang fleksibel dengan berbagai opsi pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu dampak terhadap karyawan atau teori sumber daya manusia. Akuisisi dan restrukturisasi berpotensi mempengaruhi moral dan produktivitas karyawan PT Kiani Kertas. Identifikasi masalah yaitu pertama, keamanan pekerjaan dan moral karyawan yang terancam, kemudian potensi penurunan produktivitas karyawan. Untuk penyelesaian yaitu yang pertama, mengelola perubahan dengan baik melalui komunikasi yang terbuka dan program pelatihan untuk karyawan. Dan yang terakhir yaitu mengadakan sesi sosialisasi mengenai perubahan yang terjadi dan menawarkan dukungan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu di bab 3, poin 3.2, subpoin yaitu 3.2.9, transparansi dan akuntabilitas. Proses pengambilan keputusan dalam akuisisi kurang transparan dan akuntabel, menimbulkan ketidakpercayaan di antara stakeholder. A. Identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya keterbukaan informasi. Kedua, tanggung jawab manajemen yang tidak jelas. B. Penyelesaian. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Kedua, menyusun laporan yang komprehensif dan terbuka mengenai proses dan hasil akuisisi serta memberikan akses kepada stakeholder untuk menilai keputusan tersebut. Untuk 3.2.10, pengaruh eksternal. Tekanan dari regulator dan pihak eksternal lainnya mempengaruhi keputusan bisnis yang diambil oleh Bank Mandiri. A. Identifikasi masalah. Pertama, pengaruh eksternal yang signifikan terhadap keputusan bisnis. 2. Tekanan yang dapat mengarahkan pada keputusan yang kurang optimal. B. Penyelesaian. Menjaga keseimbangan antara kepentingan internal dan tekanan eksternal dalam pengambilan keputusan. 2. Mengadakan konsultasi rutin dengan regulator dan pihak eksternal untuk memastikan semua keputusan diambil dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Pembahasan di poin 3.3, penyelesaian masalah. Berdasarkan pembahasan di atas, berikut adalah rangkuman penyelesaian masalah yang dapat diusulkan. Subpoin 3.3.1, memperkuat prosedur pengambilan keputusan. A. Implementasi prosedur yang melibatkan semua stakeholder penting termasuk Dewan Komisaris. B. Dokumentasi dan pelaporan yang transparan mengenai proses pengambilan keputusan. Subpoin 3.3.2, mengatasi konflik kepentingan. A. Peningkatan pengawasan dan transparansi dalam keputusan strategis. B. Mekanisme pelaporan yang jelas untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik kepentingan. Subpoin 3.3.3, meningkatkan manajemen risiko. A. Pengembangan strategi manajemen risiko yang komprehensif. B. Evaluasi risiko yang mendalam sebelum keputusan besar diambil. Subpoin 3.3.4, memperkuat etika bisnis. A. Implementasi kode etik yang ketat dan pelatihan rutin bagi manajemen. B. Pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan terhadap prinsip etika bisnis. Subpoin 3.3.5, meningkatkan kepatuhan. A. Sistem kepatuhan internal yang lebih kuat dan audit internal yang ketat. B. Pembentukan komite kepatuhan yang bertanggung jawab untuk mengatasi semua kegiatan manajemen. Subpoin 3.3.6, memperbaiki kerjasama dalam konsorsium. A. Komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif dalam konsorsium. B. Perjanjian kerjasama yang jelas dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Subpoin 3.3.7, efektivitas restrukturisasi keuangan. A. Analisis keuangan yang mendalam dan rencana restrukturisasi yang fleksibel. B.
opsi pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Subpoin 3.3.8 mengelola dampak terhadap karyawan. A. Komunikasi terbuka dan program pelatihan untuk karyawan. B. Dukungan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Subpoin 3.3.9 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. A. Laporan yang komprehensif dan terbuka mengenai proses dan hasil akuisisi. B. Akses bagi stakeholder untuk menilai keputusan yang diambil. Subpoin 3.3.10 menjaga keseimbangan pengaruh eksternal. A. Konsultasi rutin dengan regulator dan pihak eksternal. B. Keputusan yang mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Lanjut di bab 4, penutupan. Poin 4.1 kesimpulan. Berikut adalah contoh kesimpulan spesifik untuk kasus akuisisi PT Kiani Kertas oleh Konsorsium Bank Mandiri dan PT Nusantara Energi dengan fokus pada implikasi akuntansi sumber daya manusia, keputusan manajerial, dan kepatuhan regulasi. Pertama, keputusan manajerial dalam proses akuisisi. Keputusan Bank Mandiri untuk melanjutkan akuisisi PT Kiani Kertas meskipun terdapat rekomendasi awal yang menunjukkan adanya pengaruh besar dari tingkat manajemen puncak terhadap arah strategi perusahaan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan potensi keuntungan jangka panjang meskipun ada risiko finansial dan legal yang signifikan. Ini menyoroti pentingnya analisis investasi yang mendalam dan komprehensif dalam pengambilan keputusan strategis. 2. Implikasi akuntansi sumber daya manusia. Proses akuisisi membawa perubahan signifikan dalam manajemen sumber daya manusia di PT Kiani Kertas. Pengalihan kepemilikan dan restrukturisasi utang berdampak pada stabilitas pekerjaan, motivasi karyawan, dan budaya organisasi. Penanganan perubahan ini memerlukan strategi manajemen perubahan yang efektif untuk memastikan kelancaran transisi dan mempertahankan produktivitas serta moral karyawan. 3. Kepatuhan regulasi dan tata kelola perusahaan. Proses akuisisi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prosedur internal dan regulasi yang berlaku, khususnya terkait persetujuan Dewan Komisaris yang seharusnya didapatkan sebelum pembayaran dilakukan. Tindakan ini menimbulkan implikasi hukum dan menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola perusahaan yang baik. Pelanggaran ini juga membuka risiko hukum bagi pihak manajemen yang terlibat. Lanjut. Keempat, dampak finansial. Pembiayaan penuh oleh Bank Mandiri sebesar 201 juta US dollar tanpa kontribusi yang diharapkan dari PT Nusantara Energi menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi Bank Mandiri. Meskipun restrukturisasi utang berhasil dan PT Kiani Kertas dapat melunasi hutangnya lebih cepat dari jadwal. Keputusan awal untuk menanggung beban finansial yang besar ini menyoroti perlunya evaluasi risiko yang lebih cermat dalam keputusan investasi. 5. Implikasi untuk masa depan. Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi Bank Mandiri, PT Nusantara Energi, dan perusahaan lainnya tentang pentingnya keseimbangan antara analisis risiko dan potensi keuntungan, kepatuhan terhadap regulasi, dan manajemen sumber daya manusia yang efektif dalam proses akuisisi. Strategi yang lebih hati-hati dan sesuai regulasi akan membantu dalam menghindari risiko hukum dan finansial di masa depan. Poin 4.2 yaitu saran. A. Penguatan analisis due diligence. Perusahaan harus memastikan bahwa analisis due diligence dilakukan secara menyeluruh dan rekomendasi yang diberikan oleh tim ahli diikuti dengan cermat. Ini mencakup analisis finansial, hukum, dan operasional yang mendalam sebelum keputusan akuisisi diambil. B. Peningkatan tata kelola dan kepatuhan regulasi. Perusahaan harus memperkuat mekanisme tata kelola dan kepatuhan regulasi untuk memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan strategis sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan eksternal.
Ini termasuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sebelum melakukan transaksi keuangan besar. C. Manajemen sumber daya manusia dalam perubahan organisasi. Dalam proses akuisisi dan restrukturisasi, pentingnya untuk memiliki strategi manajemen perubahan yang komprehensif untuk mendukung karyawan melalui masa transisi. Ini mencakup komunikasi yang efektif, pelatihan, dan dukungan untuk memastikan stabilitas dan produktivitas tetap terjaga. D. Evaluasi dan manajemen risiko. Perusahaan harus mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dalam evaluasi risiko dengan mempertimbangkan tidak hanya potensi keuntungan tetapi juga risiko finansial dan legal yang mungkin timbul. Ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih seimbang dan informatif. Dengan mengikuti saran ini, diharapkan Bank Mandiri, PT Nusantara Energi, dan perusahaan lain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses akuisisi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan meminimalkan risiko yang terkait dengan keputusan strategis besar. Sekian, terima kasih.